Cek, cek satu dua cek 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 di lakban hitam juga itu berarti cek 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 cek. Kenapa? Butuh colokan lagi. Cek. Cek. Coba full frame di sini. Ini GoPro kan ya? Kalau yang satu lagi boleh nggak? Halo. Shalom shalom. Kayak kurang ke kiri dikit orangnya. Kurang kameranya kurang. Biar cocok. Ya udah cocok. Ya, miringnya nggak pas. Biar lurus pas potongannya. Udah. Share. Aman. Cek. 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 Kencang banget ya. Cek.
Led, slide-nya dimatiin coba, Led. Slide-nya dimatiin. Kenapa? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kena hafal dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Coba turun setengah. Iya, turun. Kayaknya tinggi deh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku nana perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nanti ku suruh datang pada tidak hafal. Suruh print dulu. Iya, tapi urutannya awal akhir. Baru bref kedua. Awal akhir aja Pak, karena pendek sih. Awal akhir. Awal akhir lagi. Awal akhir. Ref, oke. Iya. 2,5. Iya, 2,5. Dari awal supaya lengkap ya. Iya pendek ya lagunya. Aku mengasihi Engkau
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah, langsung. Coba jeda. Ya di sini aja kayaknya. Karena kan di sana toh. Di sini aja. Karena mic-nya juga ini. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Iya. Kasih jarak jeda enak. Hanyalah yang mau ke terakhir. Ya. Pak, gitu ya. Coba di sini, Pak. Oh, maju ke depan. Oh, di sini ya. Tapi Bapak nggak pakai teks kan? Tidak. Mudah-mudahan ku hafal. Hanya satu kita mundurin dari awal biar nggak terlalu ini. Oh ya. Nah di sini lah. Iya. Ini jadi. Soalnya minggu lalu Yes request, nah tidak ada lagu cocok tema. Batu hidup. Ini oh ya, oke. Sip. Cek 1 2. Oke. Nanti kayak biasa Pak, kalau sudah selesai Bapak untuk Alkitab, Bapak langsung. Ya, ini si Tamsi, ini pengelana. Gitu. Terus itu baru ngomong. tapi bagus juga kalau kuru-kuru pengelolanya. Oh jangan. Tes. Jadi selalu mana? Oh nanti sekarang di YouTube.
Des. Tes 1 2 tes.
Cek, cek dulu, cek, hello, cek, satu, dicoba. Cek, cek.
Shalom, selamat hari Minggu buat sidang jemaat, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Mari sama-sama kita tenangkan hati dan kita masuk ke dalam ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020. Saudara, jika kita mengaku percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, hendaknya dibarengi melakukan apa yang diperintahkannya. Memang, memegang dan melakukan perintah Yesus bukanlah hal yang mudah. Tetapi Yesus bangkit dan tak lama lagi kita akan peringati kenaikannya ke surga, memberi pengharapan dalam hidup di dunia ini yang semakin penuh dengan tantangan. Karena itu, marilah kita memasmurkan Allah kita yang kudus. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Karena kasih-Nya agunglah yang putra menjelma. Dia mencari yang sesat
dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan lanting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan pernah mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap membuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita mengaminkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita bermazmur dari Mazmur 66, ayatnya yang ke-8 sampai ke-20, Mazmur 66 ayatnya yang ke-8 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air, menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita bermazmur menyanyi dari Mazmur 66. Hai bangsa-bangsa puji Dia, suaramu mendengarkan. Dia membela hidup kita,
selamanya, kasih setianya Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gedung gereja, kita persiapkan 3 bagian pembacaan untuk kita akan baca dan renungkan dalam ibadah ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 37, Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22, dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pagi yang indah ini ya Tuhan Allah di Minggu Raya, kembali kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan mengizinkan kami mengalami persekutuan bersama dalam ibadah hari Minggu, sekalipun kami terpisah oleh jarak, tapi kami meyakini bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang boleh diikat oleh kasih Kristus yang di dalamnya umat-Mu, jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing, membawa keluarga mereka berjumpa dengan Allah. Di tengah-tengah ibadah ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, dan kami mengerti kebenaran firman Allah, kami hidup dari kebenaran firman Allah, dan kami melakukannya. Kami siap mendengar, layakkan kami untuk menikmati sabda Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai dengan yang ke-34. Di bawah perikop Paulus di Athena, ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari situ orang saja Ia telah menjadikan dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian, atau keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya.
Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ke-22. 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai ke-22, demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus, kuresumanga puang tu kadami.
Silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Masih kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, kita membawa keluarga kita berjumpa dengan Allah. Dan tema kita hari ini dalam lingkup gereja Toraja, satu tema yang menarik, peganglah perintahku dan lakukanlah. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Ketika Bapak Ibu di rumah mau meninggalkan rumah, biasanya ada pesan yang dititipkan kepada anak-anak. Apalagi kalau meninggalkan rumah bisa seminggu atau 3 hari atau 2 hari. Yang biasanya dititipkan adalah di rumah jangan nakal, kemudian jangan lupa tutup pintu pagar setiap malam. Selalu berjaga-jaga. Itu dipesankan. Dan ketika anak-anak melakukan pesan yang disampaikan oleh orang tua itu, maka tentunya anak-anak akan nyaman di rumah, dan ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, semua dalam kondisi baik. Artinya apa yang diperintahkan oleh seorang Bapak dan Ibu kepada anak-anak diikuti, maka semuanya menghasilkan hal yang baik. Perikop kita pada hari ini, terutama dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, cerita menjelang perpisahan Yesus dan murid-murid. Di mana masa-masa tidak lama lagi Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Dan ada hal yang dipesankan Tuhan Yesus kepada mereka. Satu poin penting di situ adalah bagaimana mereka tetap mengasihi Dia. Bagaimana mereka tetap mengasihi Yesus. Dan karena itu, kita akan lebih dalami bersama firman Tuhan ini dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 dan 2 pembacaan dari Kisah Para Rasul dan 1 Petrus pasal 3. Ada 2 hal penting yang saya mau sampaikan. Pertama, komitmen setia memegang dan melakukan firman Allah. Ada komitmen, ada kesetiaan untuk memegang dan melakukan firman. Kalau kita lihat tema ini, ada 2 hal, pegang dan lakukan. 2 hal yang tidak bisa terpisah. Tidak hanya memegang, tetapi melakukan. Kalau kita memegang sesuatu, tentunya kita menggunakan tangan. Tapi kalau memegang firman, kira-kira maksudnya apa di sini? Ya, mungkin memang kita mengatakan, iyo kita kalau ke gereja selalu bawa Alkitab. Kita bawa, kita pegang Alkitab. Apakah sampai di situ saja? Lebih dalam kita mau pahami bersama. Kita perhatikan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang sejajar di ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, memegang perintah adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Memegang dan melakukan firman Tuhan, artinya di situ apa? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus menjadi beban bagi kita. Dan kemudian ketika kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, sesungguhnya itu adalah ibadah. Bagaimana hidup kita setiap hari, kita melakukan kehendak Tuhan, mengikuti perintahnya dan melakukannya, sesungguhnya adalah kita beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat ya, di Gereja Toraja Jemaat Tangerang ada kelompok membaca Alkitab setiap hari, dan juga ada kelompok di PPGT.
Kalau di grup jemaat ada 60 orang. Kita berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Adalah bahwa memang ada yang biasa bolong-bolong membaca. Ada yang biasa merapel. Tapi mestinya setiap saat, setiap hari, ya, kita membaca firman Tuhan. Kemudian tidak sampai di situ saja kita baca firman Tuhan, selesailah tugas saya, tanggung jawab saya hari itu, tidak. Tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu yang sudah kita baca, yang sudah kita pegang. Kita memegang, kita menerima firman Tuhan itu dan melakukannya. Kita mempraktekkan. Salah satu contoh, mungkin dalam tema bacaan firman Tuhan hari itu, kita mengasihi. Setelah kita baca, tapi apa yang terjadi? Bukan lagi kasih yang kita praktekkan hari itu, tetapi apa? Kasih sengkian. Ya, kasih sengkian mo tadi. Kapangimburuan. Ada pemikiran-pemikiran jahat. Merasa tidak puas dalam hidup. Selalu membenci sesamanya. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, apa yang mau ditekankan di sini adalah ketika kita memegang dan melakukan perintah Tuhan, sesungguhnya kita mengasihi Tuhan, tanggung jawab kita laksanakan, dan kemudian sesungguhnya itu adalah ibadah. Satu contoh kecil, ketika kita mengasihi, kita memberikan masker kepada orang di luar, itu luar biasa. Atau mungkin kita memberikan 10 saset coffee mix ke security di kompleks kita, di klaster kita. Ini hal yang luar biasa. Hal yang kecil tapi kita bisa melakukan praktek kasih itu. Belum lagi dengan hal-hal yang besar. Memang mungkin ada orang ketika kita berbuat kasih, kita mengasihi orang, mungkin ada orang yang mengatakan yaitu sok suci, sok alim, saleh dan sebagainya. Petrus katakan memang dalam berbuat baik, melakukan kasih itu ada banyak penganiayaan, ada banyak kebencian, dan ada banyak penderitaan. Tapi ketika kita tulus melakukannya, kita terus berjuang untuk itu. Jangan berhenti untuk melakukan pelayanan kasih. Karena motivasi kita adalah tulus. Berbeda kalau motivasi kita tidak tulus. Ya, ada U di balik B. Nah, apa yang dinyatakan dan pernah disampaikan dan menjadi pelajaran penting Yesus kepada murid-muridnya. Di Matius 25 ayat 42 sampai 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa. Luar biasa perintah Yesus di sini. Apa yang kamu lakukan paling kecil, paling hina kepada seseorang, membuat pelayanan kasih kepada orang yang paling hina, ternyata kita melayani Tuhan. Itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Kita ingat Bunda Teresia. Bunda Teresia. Sungguh bermakna hidupnya, bermakna imannya. Imannya hidup sampai sekarang karena melakukan kehendak Tuhan. Mampu melakukan kehendak Tuhan di saat orang-orang lumpuh melakukan kehendak Tuhan. Di saat orang-orang masih berpikir untung rugi untuk melakukan itu. Di saat orang-orang sudah menutup diri untuk mengasihi. Tapi ia tampil untuk mengasihi. Imannya yang luar biasa. Imannya yang hidup karena ia berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya. Nah teman dak tu kadana pong matua, Anna Pogaui. Dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, mungkin ada yang mengatakan, sekarang kita terbatas untuk menerima berkat Tuhan. Lalu kemudian kita membatasi diri untuk melakukan
melakukan kehendak Tuhan di saat orang-orang lain lumpuh, orang-orang lain dalam komitmennya tidak dengan tulus untuk membantu dan mengasihi. Ya, biasa tak ukur-ukur untuk kumua nayate masa pandemi terbatas duka mau jadi terbatas duka miki itulah gaui. Terlebih lagi banyak orang yang enggan berbagi karena memikirkan bagaimana kelangsungan hidupnya ke depan. Apalagi potu telako ke masai namane tipoli te corona. Ya. Apa yang kita mau pakai dalam kelangsungan kehidupan kita sehingga kemudian membatasi diri kita untuk berbagi dan untuk mengasihi. Justru ketika kita mampu melakukan di saat orang-orang lumpuh dalam mengasihi, kita nyatakan pelayanan kasih, itulah melakukan kehendak Tuhan. Mungkin juga ada yang berpikir sekarang, wah bagaimana kita mau memberikan persembahan sementara kita tidak bergereja di gereja. Kita beribadah di rumah. Ya, namangko padako te corona tamanen pertama persembahan. Tapi saya pikir gereja Toraja Jemaat Tangerang tidak seperti itu. Mari kita menyatakan syukur kita bagaimana pemazmur tadi. Dalam kondisi-kondisi yang sangat tertekan, tapi ia terus memberikan syukurnya kepada Tuhan. Dengan tema kalau kita mengasihi Allah, maka kita taat dan melakukan perintahnya. Orang yang mencintai, contohnya, orang yang mencintai pasangan hidupnya, suami istri, pasti ia setia. Pasti ia memelihara komitmen dan janjinya. Karena itu ketika kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, kita memelihara komitmen dan janji kita. Dan karena itu kita pegang komitmen kita itu, kita setia, kita taat, dan kita melakukannya. Kalau saudara-saudara kita saat ini yang masuk dalam tim channel Getorta TV, tim live streaming, mengapa mereka datang untuk melakukan ini? Karena mereka mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergantian untuk datang melayani dalam ibadah setiap hari Minggu. Mengapa kita buat? Bukan karena aturan, bukan karena paksaan, tapi kita dengan tulus melayani Tuhan dan kita katakan dalam masa pandemi seperti ini, aku mau mempersembahkan hidupku untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Inilah yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Inilah yang bisa aku perbuat dalam masa-masa orang sulit untuk datang ke gereja dan memang dilarang ibadah saja di rumah dulu. Tapi ada saudara-saudara yang kemudian tetap dengan keyakinan bahwa inilah caraku mengasihi Yesus. Inilah caraku saya buktikan untuk melayani Dia. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Mengasihi Tuhan adalah mampu bertahan dalam penderitaan. Karena itu, ia akan memiliki kesabaran, tahan banting dan tetap memiliki kreativitas menjalani hidup karena Kristus telah menderita, mati dan bangkit untuk memberi kita kehidupan. Dalam masa pandemi, mungkin ada orang yang di PHK. Mungkin ada orang yang hilang pekerjaan. Jangan pasrah. Tetapi terus dengan punya kreativitas untuk kemudian bagaimana menjalani kehidupan ini dalam pengharapan kepada Tuhan. Batakuan ni tak bisa den untarime tino diona la di pokatuan tidak hanya berdiam diri mak koko kalepak dan kemudian menunggu BLT, menunggu bantuan-bantuan dari mana-mana. Tapi tetap kita punya kreativitas untuk bagaimana menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita merasakan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Semakin kita mengerti cinta kasih Tuhan. Dan semakin kita tergerak untuk melakukannya. Dua hal yang tidak bisa terpisah. Memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Karena itu Yohanes mengingatkan
bagaimana murid-murid, maksudnya ditulis oleh Yohanes, pengingatan dari Yesus, bagaimana murid-murid ini terus berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Ketika Yohanes, dikatakan Yohanes ini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Ia sungguh-sungguh menikmati bagaimana kasih Kristus pada dirinya, sehingga ia kemudian mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak cukup bahwa dia hanya mendengar perintah-perintah itu, tetapi ia melakukannya karena bukti dia mengasihi Yesus. Memang mengasihi Yesus tidak mudah. Yesus mengatakan, aku meminta kepadamu, aku meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, ini luar biasa. Tidak mudah di dalam mengasihi Yesus. Tapi Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan penolong bagimu. Penolong dalam artian di sini adalah Roh Kudus yang akan menuntun dan menyertai kita di dalam memegang dan melakukan perintah Tuhan. Saya pikir ini adalah berkat yang luar biasa bagi murid-murid, bahkan kita semua. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus itu nyata dalam hari Pentakosta. Beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Apa yang dijanjikan oleh Yesus itu nyata, bahwa Roh Kudus inilah yang akan menolong dan menyertai murid-murid untuk menjalani kehidupan dalam melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana Paulus dalam pembacaan kita di Kisah Para Rasul pasal 17. Ia berani karena ia menghidupi karya Tuhan. Ia berani karena pertolongan Roh Kudus, sehingga ia menyatakan kebenaran di tengah-tengah orang Athena. Ia berani menyatakan kebenaran Tuhan, dan itu sebagai bukti kasihnya kepada Yesus. Ia mengasihi Yesus dengan berani menyatakan kebenaran Tuhan. Saya pikir ini juga penting dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan, artinya kita berani untuk melakukan hal yang benar. Melakukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Dan apa sesungguhnya buah ketika kita memegang dan melakukan perintah Tuhan? Ada beberapa ayat. Lukas 11 ayat 25, berbahagialah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Luar biasa. Yohanes 13 ayat 17, jikalau kau tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kita ketika kita memegang firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Jangan berhenti melakukan kebenaran Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan yang kita hadapi, kita terus berjuang untuk menyatakan dan melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Sehingga kemudian hidup kita bermakna di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Terpujilah Allah yang mengasihi kita dan kita mengasihi, kita menghidupi firman-Nya dalam seluruh langkah kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu pujian saya persembahkan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kita terus berkomitmen memegang perintah Tuhan dan melakukannya adalah bentuk di mana kita mengasihi Yesus. Kita dimampukan karena ada Roh yang menolong kita, yaitu Roh Kudus. Kita mensyukuri firman Tuhan. Kita berdoa dan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah firman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam persembahan.
Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Mari sidang jemaat kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat kan tercurah. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya membacakan nama-nama dari jemaat yang berulang tahun 1 minggu ke depan. 18 Mei, Ibu Mispa Parante, Vergina. 21 Mei, Bapak Soeharto Lebang. 22 Mei, Amadea Madato Siri, Rince Tualaka. Dan kita mendoakan keluarga yang berduka, keluarga Ibu Caroline Tumbo, di mana kakak terkasih dari Ibu Caroline meninggal di Manado. Kita mendoakan Bapak Matius Lebang yang masih dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Tangerang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan lawatan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Dalam ibadah hari Minggu, di mana kami boleh memandu jalannya ibadah dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan jemaat-Mu boleh mengikuti di rumah masing-masing. Inilah bentuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini sungguh memuliakan Tuhan. Di dalamnya kami boleh menikmati perjumpaan dengan Allah. Kami beribadah kepada Tuhan adalah bukti kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, hamba-Mu, majelis gereja yang bertugas, semua petugas ibadah, dan tim Getorta TV. Kami dimungkinkan Allah untuk melayani dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampuni kami atas pelayanan yang tidak sempurna kami buat dan lakukan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah ini sungguh kami pegang dengan kuat dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan terbukti bahwa hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami yang sempat mendengarkan dan boleh juga mengikuti ibadah lewat live streaming saat ini. Peliharakan dalam rumah tangga, keluarga mereka masing-masing, dalam berbagai-bagai pengharapan, berbagai-bagai perjuangan hidup mereka,
pekerjaan dan tanggung jawab bahkan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dan hidup mereka, rumah tangga mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Mendoakan jemaatmu, kami semua yang menjalani kehidupan 1 minggu ke depan ini, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami dalam berbagai tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami mendoakan pelayanan Majelis Gereja Jemaat Tangerang dan pengurus OIG. Biarlah Tuhan terus berkati dan berjalan dengan baik, dan persekutuan kami terus diikat dalam kasih Kristus. Kami mendoakan jemaatmu yang sakit, jemaatmu yang berduka, jemaatmu yang berulang tahun 1 minggu ke depan ini. Dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, Engkau jamah dan pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, dan sempurnakan sukacita bagi mereka yang menikmati pertambahan usia. Semuanya mereka boleh alami karena kasih dan kemurahan Allah. Kami mendoakan proses penerimaan di tengah-tengah jemaat-Mu, saudara kami Gregorius Sura tanggal 24 Mei yang akan datang. Persiapkan saudara kami untuk boleh diterima di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tetap Tuhan berkati dalam mengambil setiap kebijakan, langkah dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19. Bahkan semua yang menjadi garda terdepan, tenaga kesehatan, tenaga relawan, aparat negara TNI Polri, biarlah mereka juga terus berjuang untuk mengatasi COVID-19. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan diakonia dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, pengumpulan sembako dan APD untuk tim medis, kiranya terus kami tingkatkan, dan inilah bagian di mana kami boleh mengasihi saudara-saudara kami. Berkati pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis, biarlah terus meningkatkan pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja, dan rata-rata jemaat-Mu melaksanakan ibadah dalam bentuk live streaming, dan juga ada yang dilakukan ibadah-ibadah dari rumah ke rumah. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik karena kasih Tuhan. Kami percaya, kami meyakini Tuhan bahwa wabah ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami karena kuasa dan mujizat Tuhan. Bapa di dalam sorga, peliharakan kehidupan kami hari ini, kami boleh jalani dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami naikkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sejenak kita mendengar warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Pelayanan ibadah minggu ini, pelayan firman, Pendeta Asmen Tonapa STH. Terima kasih atas pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Penanggung jawab ibadah, Penatua Amsi S. Ambalinggi, liturgis, Diaken Albert A. Bumbungan, keyboardis, Nyonya Yesi F. Palangan, song leader, Pendeta Lukas F. Wane STH, kru live streaming yang bertugas hari ini, Charles Sosang Bandaso, Felicio Mega Siri, Gladys B. Parangan. Informasi dan himbauan. Jemaat diharapkan untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah selama penerapan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 176 000 0811 867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang.
Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfer ke bendahara atas nama Elizabeth Sampilino dengan nomor handphone 0813 1923 0914. Untuk memudahkan kolekte hari Minggu, persembahan pundi yang akan ditransfer disatukan menjadi 1 pundi saja. Selanjutnya akan diatur oleh majelis jemaat menjadi 3 pundi, yaitu pundi 1, 2, 3, sesuai ketentuan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bidang persekutuan. Ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kamis 21 Mei 2020 disiarkan secara live di channel YouTube Getorta TV pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bidang kesaksian. Ibadah singkat dan doa bersama via aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan setiap malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan informasi akan dibagikan di grup WA Jemaat Tangerang. Rehat atau renungan harian Toraja, jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap harinya bersama Bapak Pendeta Asmento Napa di channel YouTube Getorta TV dan juga dibagikan pada WA grup jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Tanggal 18 Mei, Ibu Mispa Parante Vergina. 21 Mei, Bapak Soeharto Lebang. 22 Mei, Amadea Madatu Siri dan Rice Tualaka. Laporan persembahan kolekte pelayanan Minggu 10 Mei 2020. Kolekte ibadah Minggu sebesar 3.470.000. Persembahan bulanan 3 juta rupiah. Aksi Pangiu 650.000. Selanjutnya persembahan syukur ucapan terima kasih dari keluarga Yunus Sapang sebesar 500.000. Keluarga Frederick Papulung, ucapan syukur ulang tahun sebesar 500.000. Keluarga Andarias Papulung, keluarga Andarias Palungan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari keluarga Komeski Siri untuk pembangunan sebesar 5 juta rupiah. Berita sakit, mohon dukungan doa segenap jemaat kepada Bapak Matius Lebang yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Tangerang. Penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja akan dilakukan atas nama Saudara Gregorius Timotius Brito Surak Masora pada tanggal 24 Mei dalam ibadah Minggu. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Kemudian informasi dari PPGT akan diselenggarakan kegiatan Global Coffee Break Discovery Your Bible dengan tema Who is Greater. Akan dilaksanakan secara online melalui video conference pada Sabtu 23 Mei 2020. Bagi yang berminat bisa mendaftarkan diri pada link sebelum hari Rabu melalui bit.ly ppgt Tangerang _ppgtta_GJB atau menghubungi kontak person Saudara Mega atau Saudari Mega di 0812 1415 8233. Kami ulangi 0812 1415 8233. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyi dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu.
ku pegang selalu, saat duka saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gedung gereja, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Nyanyian syukur, aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Majelis Gereja yang bertugas, saya Pendeta Semento Napa, semua petugas-petugas ibadah, dan tim Getorta TV
menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita tetap dalam lindungan kasih Tuhan, dan biarlah kita diberkati Tuhan menjalani kehidupan 1 minggu ke depan ini. Salam sehat untuk kita sekalian dan selamat siang.